Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke konfigurasi dan integrasi template ya. Eh, nah, jadi kita install template-nya dan konfigurasi dari Codeinator. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang ingin belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya ya. Nah, agar channel ini lebih berkembang lagi dan agar saya lebih semangat lagi untuk update tutorial-tutorial yang lebih menarik lagi. Nah, teman-teman jika ingin berdonasi silahkan bisa berdonasi di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan traktir di channel ini ya, bisa melakukan chat traktir dan minimal satu cendol dengan harga 5.000 per unit ya. Oke, nah jadi kita lanjut. Berapapun donasi yang teman-teman berikan akan kami terima dengan senang hati dan pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana, Link Aja atau transfer bank ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita install ya. Jadi kita udah mempersiapkan beberapa file ya di sini. Nah, jadi untuk file-file ini bagi teman-teman yang belum punya, silahkan di download ya. Nah, nanti link download semuanya saya taruh di deskripsi video di bawah. Oke, kita install dulu Codeinator ya, Codeinator 3. Kita install dulu Codeinatornya. Nah, kalau udah kita buat di sini namanya misalnya GIS irigasi ya, huruf kecil semuanya. GIS lahan dan lahan irigasi ya, lahan irigasi ini aja, GIS lahan irigasi. Oke, ini saya cut, kita kopas ke lokal directory, ke lokal server kita. Di sini saya taruh di Padang Tekno aja. Oke, saya paste di sini. Nah, oke. Nah, kalau udah, teman-teman bisa akses localhost Padang Tekno. Nah, di sini ada GIS mana dia tadi? GIS lahan irigasi. Nah, ini. Nah, oke. Ini tandanya kita udah berhasil install. Nah, sekarang kita melakukan konfigurasi untuk Codeinatornya. Jadi, teman-teman perlu klik kanan open with code ya. Jadi seperti video sebelumnya kita udah lakukan persiapan dan bagaimana cara instalasinya. Nah, di sini saya memang rekomendasikan untuk menggunakan Visual Studio Code. Ya, oke, kita lakukan konfigurasi dulu. Yang pertama, kita ke config, kemudian auto load ya. Nah, di sini teman-teman lakukan auto load ya, package. Nah, di sini ada library ya. Nah, jadi di baris 61 tulis library ya. Nah, di sini tulis session, kemudian form validation ya, kemudian upload ya, upload. Nah, nanti ini fungsinya untuk upload file ya teman-teman. Oke, nah ini untuk library, pastikan dulu ini enggak ada error. Nah, kemudian kita ke baris berikutnya, itu di helper ya. Nah, di sini URL, kemudian form, kemudian file ya, file. Nah, seperti itu. Oke, itu aja ya. Nah, oke, cek, oke, aman. Nah, oke, langkah berikutnya kita ke file config. Nah, file config base URL wajib kita isi dengan ini ya. Oke, link ini paste sini. Jadi ini macam-macam ya. Nanti yang belakang ini itu tergantung dari lokal servernya. Nah, kemudian indeks kita hapus. Indeks teman-teman hapus.
Oke, save. Oke, nah udah. Nah, itu aja. Nah, kemudian ini udah ya. Nah, sekarang kita hilangkan file index. Teman-teman buat satu buah file di sini. Klik kanan, new file dengan nama ht a double c t double s ya. Jadi ada titiknya, titik ya. Oke, jadi diawali dengan titik ya, titik. Nah, gitu. Jadi nanti filenya nggak masuk ke sini ya. Jadi masuknya ke ini bergandengan dengan composer dan get. Oke, ini kita isi dengan apa? Nah, teman-teman ke user guide ini. Kemudian ketik ht access, enter. Kita hilangkan ini kode unitary urls. Nah, dan kopas yang ini, baris ini. Ya. 4 baris ini cuman. Nah, paste sini. Oke, itu aja. Nah, jadi nah, fungsi itu, nah ini saya balikkan lagi ke URL-nya. Nah, fungsi tadi adalah, nah, jadi kita nggak perlu lagi saat memanggil controller, nggak perlu lagi harus kita ketik dulu index titik php slash, nah, ada welcome ya. Nah, jadi ini controllernya, jadi harus di tengah-tengahnya ada index. Jadi fungsi yang tadi, fungsi ini adalah untuk menghilangkan file index ini agar saat kita panggil welcome itu nggak perlu pakai index lagi. Nah, dia tetap jalan ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menginstal template ya. Jadi kita install template. Nah, ini itu kita menggunakan admin LTE 3 ya. Saya keluarkan dulu. Nah, ini. Nah, rename dengan nama template ya, template aja. Oke, teman-teman cut ke dalam folder project kita. Nah, paste di luar ini aja ya. Paste di luar ini aja. Nah, oke, cuman itu. Kalau udah, nah, kita bisa akses template-nya dengan cara klik ini. Klik ini, kopas. Nah, ini kan project kita ya. Kemudian ketik template T ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita udah bisa mengakses link template admin LTE kita ya. Oke, sekarang kita perlu install template, yaitu teman-teman bisa cek di sini. Buat file di view. Nah, di dalam folder view buat satu buah folder itu layout ya, layout. Oke, nah seperti itu. Nih, setelah teman-teman buat folder layout, jadi bisa buat beberapa file di dalam folder layout ini ya. Jadi filenya itu terdiri dari vhead ya, titik php. Kemudian ada lagi nama filenya itu nav titik php. Kemudian ada lagi nama filenya header titik php. Kemudian ada lagi namanya wrapper titik php. Kemudian ada lagi namanya footer titik php. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah footer 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian content satu lagi. Content. Oke, titik php. Nah, jadi di content teman-teman isi dengan ini titik php. Kemudian di sini ada if. Nah, jadi di sini teman-teman buat nah if, nah dollar isi ya, variabel isi. Jadi di sini load this load view aja, load view
load view. Nah, ini isi dengan yang kita load itu adalah isi, variabel isi ya. Ini tanpa kutip ya, jangan ditulis kutip. Ada beberapa kasus saya temukan yang mengikuti tutorial ini dikasihnya kutip seperti ini. Nah, ini dianggapnya sebagai string ya, bukan sebagai variabel. Jadi harus ini. Oke. Nah, kalau udah, nah, di view wrapper, jadi teman-teman tulis ini PHP. Nah, required once ya. Required ya, on. Nah, kurung, tutup kurung, sini titik koma. Nah, ini isi v pertama v hit. Jadi ini wajib urut ya, v hit titik php required on c ya, udah betul ya, require on C, tulisannya salah. Nah, seperti ini. Nah, require on once ya. Ini v headers, kemudian ini v nav ya, v nav. Kemudian ini v content ya, v footer. Nah, ini wajib urut ya, footer. Wajib ditulis berurutan. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang ini udah kan? Nah, sekarang sebelum kita menginstal template-nya ke dalam file-file ini, ya, jadi kita buat dulu controller baru dengan nama, home aja, home titik php. Oke, nah di sini teman-teman buat kelas ya, controller nah enter, ini home, tulis home ya. Nah, kemudian di sini teman-teman tulis home. Nah, kalau udah di sini buat array. Oke, ini data. Nah, di sini buat ada title ya, title. Nah, sini tulis home ya, home aja dulu, koma. Oke, kita enter. Kita enter ini. Nah, kemudian di sini buat isi, ada isi. Nah, isi itu, nah ini adalah v home. Nah, v home. Oke, sini luar view. Nah, ini ini folder ini ya, kita manggil template. Nah, kita panggil file v home ya, file v home di view home. Ini belum ada kan, jadi kita buat dulu file baru. Nah, di dalam folder view v home ya, php. Nah, v home ini kita tulis dulu, ini halaman home ya, ini sebagai penanda aja. Oke, nah jadi di sini kita nah ini fungsinya untuk memanggil template ya. Jadi template itu ada di dalam folder layout ya, test v wrapper ya, wrapper. Oke, nah itu data false. Oke, itu aja. Nah, jadi kita ganti tampilan halaman ini ya. Nah, ini kita balikkan dulu. Nah, ini kan base URL kita ya. Nah, jadi saat kita buka halaman ini, jadi dia mengeload controller halaman welcome to coordinator ya, halaman welcome. Jadi kita harus ganti saat kita load ini. Jadi kita langsung dia mengakses ke home. Jadi kita atur di konfigurasi, itu ada di root ya, root. Nah, root ini ganti dengan ini ya, home. Jadi huruf kecil semua. Refresh. Nah, maka ini halaman home ya. Oke. Sekarang kita install template ya. Jadi install template itu
semua template kita install di dalam ini ya. Pertama kita ke vhead dulu. Nah, vhead ini. Jadi teman-teman ke admin LTE biasanya saya kalau menginstal template itu saya ambil headnya head dari tabel ya. Jadi kita nggak perlu lagi nanti untuk menginstal CSS tabel atau JavaScript tabel. Nggak perlu lagi kita kopas-kopas file. Karena kita butuh format ini nanti ya. Nih bisa di searching. Oke, nah ini klik kanan ya, klik kanan di data tabel, klik kanan view source. Nah, ini untuk mengambil ini aja ya. Nih sampai head ya. Sampai body ya, sampai body. Kita ngambil sampai body aja. Oh ya, kita head ya. Jadi sampai head aja. Nah, sampai tag penutup head. Oke, kita paste di sini. Kita paste di sini di view head. Nah, kalau udah, sekarang kita ke paling bawah ya, scroll ke bawah. Nah, kita ambil ini. Nah, jQuery ini sampai ini ya. Nah, kopas. Jadi kita taruh di head semuanya, baik itu CSS ya, CSS sama JavaScript-nya kita taruh di head semuanya ya. Nah, sekarang kita atur lokasi ini ya. Ini saya perbaiki. Nah, dari sini kita arahkan lokasinya ya. Jadi pastikan semuanya udah betul. Oke, saya ini kan. Nah, sama dengan tag PHP base URL tak kurung. Nah, itu adalah folder ini ya. Folder template ini ya. Template. Oke, nah ini udah betul. Oke, coba kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, maka ini fontnya udah berubah ya. Nah, pastikan kalau udah betul terinstall view source di sini. Nah, ini kan yang kita install tadi. Nah, saat kita klik, oke, dia akan ke CSS-nya ya. Oke, jadi arah lokasinya ini udah betul ya. Nah, oke, kalau udah, nah ini saya close lagi. Nah, kalau udah, nah kita ini close lagi ya, karena kita butuh JavaScript-nya sama CSS-nya aja. Nah, sekarang, untuk membuat pemetaan lokasi pemetaan apa ini tadi? Lahan pertanian. Pemetaan lahan pertanian dan irigasi itu kita menggunakan menunya, navigasinya itu ada di atas ya. Di atas seperti ini. Ya, kita pakai menu navigasi di atas seperti ini. Jadi kita ambil ini ya. Nah, di teman-teman laptop navigation. Nah, kita ambil yang ini. Oke. Nah, untuk ngambil yang ini, teman-teman cukup klik kanan, view source aja ya. Nah, kita mulai ambil, tadi kan udah sampai head, udah dari body ya, dari body sampai ini aja, sampai button ini ya. Jadi home contact home contact ini, nah nanti di nav ya. Nah, paste di dalam headers ya. Oke, nah ini aja. Nah, ini perbaiki ya, ini diperbaiki dulu. Nah, terutama logo ini, karena saat kita load hasilnya, nah logonya itu seperti ini. Nah, ini masih berantakan ya, ini nggak masalah, teman-teman abaikan aja dulu. Kita perbaiki logo tadi, kopas aja yang ini sampai template ini, base URL sampai template. Nah, headers, nah ini ganti dengan ini ya. Oke, itu aja. Oke, kita lihat. Nah, ini. Nah, kemudian, nah ini dari div ya, dari div baris 37 sampai ini, berarti sampai search ya, sampai search form, sampai ini ya, sampai baris 188. Nah, navbar ya, sampai navbar ini kopas,
teman-teman paste di bawah ini, bukan, ini header saja di nav ya, nav paste. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini udah pindah lagi ke bawah. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ini. Oke. Ya, di seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, teman-teman ke sini lagi. Jadi, nah ini top navigation ya. Top navigation itu kita mulai dari konten ini sampai sini. Itu di bawah nav ya, bawah nav ini. Nah, gitu. Bawah ini. Refresh, bukan ini ya, yang ini refresh. Nah, oke, ini top navigation ya. Top navigationnya. Kemudian kalau udah, teman-teman lanjut. Nah, ke main content. Nah, main content kita ambil 3 ini aja. 3 ini sampai row, kopas, paste di sini ya, paste di sini. Nah, kita paste di sini. Bukan, bentar. Jadi sepertinya kayaknya lebih bagus petanya nanti kita fullkan. Berarti nah kita butuh ini kita hapus aja dulu. Kita nggak pakai ini ya. Jadi kita nggak pakai ini ya. Oke, kita nggak pakai ini. Kita biarkan aja dulu ini. Nah, kemudian ini kita abaikan dulu. Nah, kita kemudian ambil mulai dari sini ya, putar lagi ya, dari footer sampai habis, kopas aja dulu sampai habis. Oke, footer, paste. Nah, cuman script ini kan kita udah taruh di atas head ya, tag head. Ini hapus aja. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini footer. Nah, karena halamannya belum ada, makanya ini masih tetap di sini posisinya ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, jadi di home, nah vhome. Jadi teman-teman kopas aja ini yang tadi ya, yang saya bilang tadi. Nah, ini 3 div ini sampai row, paste di sini di vhome, halaman home hapus aja. Nah, ini ada 3 div penutup lagi, 3 div penutup ya. Nah, ada 3, berarti kita buat 3. Oke, nah ini ya. Oke, nanti kita taruh kontennya di tengah ini ya. Nah, saat ini kita refresh. Nah, oke. Coba kita taruh kontennya di H1. Ini halaman konten, misalnya konten. Nah, kemudian ini halaman konten, oke. Nah, ya. Nah, kemudian ini top navigation kita perbaiki. Kita ke layout vnav. Nah, ini top navigation ganti dengan misalnya kita mulai dari sini ya, admin LTE, berarti vhead, bukan vhead, vheader. Teman-teman ganti di sini. Desa apa ya? Desa Padang Tekno. Nah, Desa Padang Tekno. Nah, ini ya. Ini ada simbol A, itu apa? Oh, logo dari ini ya, Desa Padang Tekno. Oke, kemudian ini mungkin perlu di bold ya, bagi teman-teman yang ingin memboldnya dalam tag B. Oke,
Nah, Desa Parangtekno, home, kontak. Nah, ini tulis VNAV. Yang ini mana tadi? Nah, ini navigation. Oke. Pemetaan. Kita tulis pemetaan lahan pertanian dan irigasi. Nah, anggap aja itu dulu ya. Nah, pemetaan lahan pertanian dan irigasi. Nah, ada example. Ini kita hapus saja example-nya. Text mail ini kita hapus. Oke, jadi seperti ini ya. Pemetaan lahan pertanian dan irigasi. Oke, nah ini ada layout top navigation. Nah, mungkin ini kita hapus aja satu ya. Kita hapus saja satu. Oke. Nah, untuk menu-menu yang pertama ini search ini mungkin kita hapus aja dulu. Kita hapus aja dulu dengan nama dengan di VNAV. Scroll ke atas. Nah, itu ada namanya mana ya? Searching. Action drop down. Nah, drop down kemudian ada, nah ini form searching ya, hapus. Oke. Nah, kemudian ini ada notif. Oke, ini kita hapus aja ya. Kayaknya nggak begitu perlu ya, nggak begitu perlu nanti mungkin saat di login. Oke, ini hapus dari div ini ya. Hapus saja dulu ini. Oke, hapus. Li ini hapus, li pertama. Hapus aja. Jadi hati-hati ya teman-teman menghapusnya. Jangan sampai keliru. Oke, ini hilang. Nah, ini kedua ini. Ini juga saya hapus aja. Ini. Oke, jadi yang tersisa ini nanti. Nah, mungkin saya tulis aja ini dengan login ya. Login ya. Nah, kemudian ini i-nya fa sign in ya, in mungkin ya. Login, oh nggak ada ya, atau out ya. Nggak ada. Sign in, sign out. fa sign in out. Soalnya gini ya, ini karena baru mungkin udah berubah ya cara penulisan font awesome-nya, ikonnya. Nah, udah nggak bisa lagi, nggak bisa v-hit. Nih font awesome ada kok, ini font awesome. Oke, kita coba cek dulu font awesome-nya. FA di elemen icon font awesome ya. Coba cek font awesome ya, biar bisa ada ikonnya gitu ya, biar nggak terlalu polos seperti ini. Mungkin kita bisa searching start for free di sini ikonnya. Nah ya, di nav sign in bisa nggak ya? Coba sign in, saya ganti sign in. Nah, ini sign in, login ya, login. Oke, mungkin gini aja dulu ya. Nah, untuk tutorial berikutnya
ada lagi ya, ini halaman konten. Nanti sini kita munculkan peta ya. Nah, ini Desa Kota Padang, pemetaan lahan pertanian dan irigasi. Oke, nah ini kita biarkan aja dulu seperti ini. Nah, oke, mungkin untuk sementara ini udah cukup ya untuk video kali ini. Nah, nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya. Kita akan melakukan view map ya, view map. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.